Halo Serang Lovers, kali ini kita nggak lagi bahas tentang negara lain, melainkan negara kita sendiri yaitu Indonesia. Dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah gempa bumi. Seperti yang kita tahu bahwasanya gempa bumi merupakan bencana alam yang sering kali menimbulkan korban jiwa sekaligus kerugian material. Dan wilayah Indonesia termasuk ke dalam kawasan yang sering kali dilanda gempa bumi. Bahkan di sepanjang tahun 2023 kemarin, Indonesia telah dilanda gempa bumi sebanyak 10.789 kali. Wow, cukup banyak ya? Untuk selengkapnya, yuk kita simak ulasan berikut ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat bahwa terdapat 10.789 peristiwa gempa bumi yang melanda Indonesia sepanjang tahun 2023. Jumlah tersebut dibagi menjadi kekuatan magnitudonya. BMKG mencatat aktivitas gempa pada tahun 2023 dengan magnitudo di atas 5,0 skala Richter terjadi sebanyak 219 kali. Sementara gempa kecil dengan magnitudo kurang dari 5,0 skala Richter terjadi sebanyak 10.570 kali. Dari jumlah tersebut, sebanyak 861 gempa kekuatan guncangannya dapat dirasakan manusia. Sementara itu, sebanyak 24 gempa yang terjadi telah merusak ekosistem kehidupan. Lebih dari itu, sepanjang tahun 2023 terdapat 2 gempa bumi yang menimbulkan tsunami, yaitu gempa Maluku yang terjadi pada 10 Januari 2023 dengan magnitudo 7,9 skala Richter dan gempa Sumatera Barat yang terjadi pada 25 April 2023 dengan magnitudo 7,5 skala Richter. Menurut para ahli, gempa merupakan peristiwa getaran yang timbul di permukaan atau di dalam bumi karena pergeseran lempeng tektonik. Para ahli juga mengungkapkan bahwa gempa dapat terjadi secara tiba-tiba dan memiliki tingkat keparahan yang bervariasi, tergantung pada faktornya, seperti kedalaman sumber gempa, jenis lempeng tektonik yang terlibat, dan kondisi geologi regional. Selain itu, bila gempa terjadi di laut, maka dapat berpotensi menimbulkan tsunami yang dampaknya lebih mengerikan. Gempa yang terjadi pada tahun 2023 menurutku nggak masuk akal banget. Pasalnya dalam kurun waktu 365 hari, Indonesia dilanda gempa bumi sebanyak 10.789 kali. Dan bila kita rata-rata, maka dalam satu hari itu terjadi 30 kali gempa. Dan ternyata sejarah gempa bumi di Indonesia emang udah terjadi sejak zaman dahulu. Jadi mungkin ya nggak heran ya kalau misalnya totalnya emang sebanyak itu. Dan kira-kira kalian udah berapa kali ngerasain gempa nih di daerah kalian tahun 2023? Langsung aja komen di kolom komentar. Dalam sejarahnya, gempa bumi telah terjadi sejak zaman kuno yang menyebabkan kerusakan yang dahsyat sepanjang perjalanan sejarah manusia. Catatan gempa bumi pertama telah terjadi di Mesir pada tahun 1375 sebelum Masehi. Kejadian tersebut terdokumentasikan dalam hieroglif di piramida Saqqara yang menggambarkan dampak kerusakan yang parah terjadi di seluruh wilayah Mesir. Selain itu, gempa bumi terbesar dalam sejarah modern setelah penemuan seismograf adalah gempa bumi Valdivia yang mengguncang Chile pada tanggal 22 Mei 1960. Gempa tersebut mengguncang Chile dengan magnitudo 9,5 skala Richter, yang menjadikannya sebagai gempa dengan magnitudo terbesar yang pernah tercatat hingga saat ini. Gempa tersebut berdampak pada kerusakan parah di seluruh wilayah Chile dan memicu gelombang tsunami di sekitar Samudra Pasifik. Gempa tersebut mengakibatkan ribuan rumah rusak dengan korban mencapai lebih dari 1.655 orang kehilangan nyawa dan ratusan ribu lainnya mengalami cedera.
Dahsyatnya kekuatan gempa terbukti dapat menimbulkan kerusakan yang sangat parah di seluruh belahan dunia. Bahkan di Indonesia sendiri pernah terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat disertai dengan tsunami. Dan peristiwa tersebut terjadi di Aceh pada tahun 2004. Saking dahsyatnya, bencana tersebut juga berdampak di beberapa negara di sekitarnya. Pada tanggal 26 Desember 2004, Aceh dilanda gempa bumi yang disertai dengan tsunami. Kekuatan gempa ini mencapai magnitudo 9,1 skala Richter, yang menjadikannya sebagai salah satu gempa terkuat di dunia. Kejadian ini menyebabkan tersapunya wilayah Aceh oleh tsunami yang efeknya juga merambah ke sekitar Samudra Hindia. Gempa yang disertai tsunami tersebut telah merenggut nyawa lebih dari 230.000 jiwa, dengan ratusan ribu lainnya mengalami luka-luka. Bahkan ribuan tempat tinggal lenyap tersapu tsunami. Efek bencana tersebut tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, melainkan tsunami yang timbul juga menyebar ke sepanjang pesisir Samudra Hindia, yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di banyak negara, termasuk Sri Lanka, India, Thailand, dan Maladewa. Kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa dapat bervariasi tergantung oleh besarnya kekuatan gempa tersebut. Semakin besar kekuatan gempanya, maka semakin parah juga kerusakan yang ditimbulkan. Begitupun sebaliknya. Alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa adalah seismograf. Seperti ini contohnya. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum alat ini? Seperti yang kita ketahui bahwa seismograf merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi getaran gempa dengan mencatat amplitudo serta frekuensi yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Seismograf memiliki dua komponen utama, yaitu sensor seismik dan recorder. Sensor seismik bertugas untuk menangkap getaran gempa yang kemudian dirubah menjadi sinyal elektrik yang kemudian diteruskan ke recorder, yang berfungsi sebagai pencatat sinyal elektrik tersebut. Dalam sejarahnya, perkembangan seismologi dimulai pada masa Cina kuno pada abad kedua Masehi. Pada masa itu, terdapat seorang ilmuwan dinasti Han bernama Zhang Heng yang diakui sebagai pencipta seismokop pertama di dunia. Alat yang diciptakan Zhang Heng ini memiliki bentuk mirip mangkuk atau guci terbalik yang terbuat dari perunggu. Kemudian perkembangan terus berlanjut pada abad ke-13 di Observatorium Marrakech, Persia. Kali ini seorang ilmuwan muslim hebat bernama Nasiruddin Tusi yang juga seorang astronom mengembangkan sebuah perangkat yang mendeteksi getaran permukaan tanah yang menjadi titik terang bagi penelitian era modern. Inovasi terus berlanjut hingga pada abad ke-19 seorang ahli geologi Inggris bernama John Milne berhasil membuat alat pendeteksi gempa yang menjadi acuan seismograf modern. Milne lahir di Inggris pada tahun 1850 dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Jepang untuk mengembangkan teknologi seismograf dan membantu mempelajari gempa bumi. Berkat penemuannya tersebut, Milne dikenal sebagai Bapak Seismologi Modern karena karyanya dalam mengembangkan instrumen-instrumen seismik dan penelitian tentang gempa bumi. Berkat adanya alat yang bernama seismograf ini, maka langkah mitigasi bencana alam dapat dilakukan dengan efektif untuk mengurangi korban jiwa. Tapi dari semua hal tersebut ada yang jauh lebih penting untuk kita ketahui, yaitu mengapa alasan Indonesia sering dilanda gempa bumi. Langsung aja kita simak lanjutannya. Yang pertama, Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng bumi. Indonesia berada di zona yang disebut zona subduksi Sunda, di mana zona tersebut merupakan titik pertemuan antara 3 lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan ketiganya menghasilkan aktivitas tektonik yang tinggi di wilayah Indonesia yang menyebabkan seringnya terjadi gempa. Proses subduksi terjadi ketika lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik bergerak menuju lempeng Eurasia yang menyebabkan lempeng yang lebih padat masuk ke dalam lapisan mantel bumi. Hal ini mengakibatkan terjadinya gempa bumi yang kuat di zona tersebut, yang membuat Indonesia rentan terhadap bencana gempa bumi, bahkan juga menimbulkan tsunami.
Kedua, berkurangnya air tanah dan kepadatan tanah. Siapa sangka bahwa aktivitas pengambilan air sumur tanah ternyata secara tidak langsung dapat menimbulkan gempa. Hal ini dikarenakan berkurangnya air tanah sangat berhubungan dengan tekanan air tanah dan stabilitas batuan di dalam kerak bumi. Air dalam tanah dapat bertindak sebagai pelumas di antara batuan dan memungkinkan pergerakan yang lebih mudah. Ketika air tanah berkurang, maka tekanan yang diberikan oleh air untuk menjaga keseimbangan tersebut juga berkurang. Selain itu, pengurangan air dalam tanah juga dapat mempengaruhi stabilitas lereng dan meningkatkan resiko terjadinya tanah longsor atau penurunan tanah, yang juga dapat menjadi pemicu gempa bumi dalam beberapa kasus. Ketiga, Indonesia berlokasi di Alpine Belt. Alpine Belt adalah wilayah geografis di mana terjadi proses orogeni yang menghasilkan pegunungan tinggi dan seringkali disertai dengan aktivitas seismik yang tinggi. Ketika lempeng-lempeng ini bertabrakan, bergeser, atau menyusup satu sama lain, energi yang dilepaskan dapat menyebabkan gempa bumi. 17% dari gempa bumi terparah di seluruh dunia terjadi di daerah Alpine Belt. Wilayah yang termasuk di antaranya adalah Jawa, Sumatera, Himalaya, Mediterania, hingga Antartika. Meski demikian, wilayah Sabu Alpin dan cincin api Pasifik juga memberi keuntungan berupa tanah Indonesia yang subur serta kaya akan unsur mineral dan zat hara. Keempat, aktivitas pertambangan. Penambangan merupakan kegiatan manusia yang dapat menyebabkan gempa bumi karena penambangan menyebabkan air yang terperangkap dalam lapisan batuan di bawah permukaan tanah dilepaskan ke permukaan. Penurunan ini dapat mengakibatkan pergeseran dan penurunan batuan yang pada gilirannya dapat memicu gempa bumi. Dalam aktivitas penambangan juga sering menggunakan bahan peledak untuk memecah batuan besar yang membuat ledakan ini menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke sekitar tambang. Gelombang kejut tersebut dapat mempengaruhi struktur geologi yang sensitif dan memicu gempa bumi lokal. Selain itu, penambangan bawah tanah yang dilakukan secara langsung di bawah permukaan tanah menyebabkan berubahnya struktur dan stabilitas batuan di bawah permukaan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gempa bumi. Kelima, Indonesia terletak di wilayah cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik adalah sebuah lingkaran atau jalur yang mengelilingi sebagian besar tepi Samudra Pasifik yang membentang sekitar 40.000 km. Wilayah ini terkenal karena memiliki sejumlah besar gunung berapi aktif yang sering terjadi gempa bumi. Di sepanjang kawasan tersebut, terdapat lebih dari 75% gunung berapi aktif di dunia. Kondisi tersebut memungkinkan pertemuan dan pergeseran lempeng tektonik di bawah permukaan bumi yang menciptakan aktivitas vulkanik dan gempa bumi yang tinggi. Keenam, gempa bumi dipengaruhi aktivitas gunung berapi. Ketika terjadi letusan gunung berapi, secara tidak langsung juga mengakibatkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan gempa. Menurut laporan Smithsonian Institution Global Volcanism Program bahwa Indonesia memiliki 55 gunung berapi aktif di Indonesia sejak 1960 hingga 15 Desember 2023. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Alasan gunung berapi dapat menimbulkan gempa adalah karena selama letusan terdapat magma yang mengalir ke permukaan yang dapat menyebabkan penurunan massa di bawah gunung berapi. Hal ini bisa menyebabkan deformasi dan penurunan di sekitar kawah atau saluran lava, yang pada akhirnya dapat memicu gempa bumi. Selain itu, juga terjadi letusan freatomagmatik yang terjadi ketika air yang terperangkap di dalam gunung berapi tiba-tiba menguap, sehingga menciptakan tekanan yang sangat tinggi. Pengeluaran gas ini bisa mengurangi tekanan di dalam saluran magma dan sekitarnya, yang dapat menyebabkan pergeseran dan gempa bumi.